Tiba-tiba, kurasakan rasa sakit yang teramat sangat di mulutku. Itu benar-benar sakit, hingga membuatku berlari ke manajerku dan berkata, "Sarah, gigiku benar-benar sakit. Aku boleh pulang lebih cepat untuk pergi ke dokter gigi?" Manajerku melihat sekilas ke wajahku dan mengiyakan untuk segera pergi ke dokter gigi. Esok harinya saat aku kembali bekerja, manajerku datang dan bertanya bagaimana keadaanku. Apakah aku merasa lebih baik? Kuputuskan untuk memberitahunya semua tentang perjalananku ke dokter gigi. Jadi, aku bukan tipe orang yang terlalu peduli dengan gigiku dan selalu memiliki masalah dengan geraham kiriku. Tapi saat itu, tiba-tiba gerahamku terasa sangat sakit. Saking sakitnya, itu membuatku nggak bisa tidur. Walaupun sudah seperti itu dan aku merasa nggak nyaman, aku nggak mau pergi ke dokter gigi. Yang kulakukan adalah meminum obat penghilang rasa sakit untuk membuat rasa sakit itu hilang, yang terlihat cukup efektif sementara waktu. Karena setiap kali ku minum, esoknya gigiku nggak sakit lagi. Kali ini, bagaimanapun juga terasa berbeda. Walaupun aku sudah meminum obat penghilang rasa sakit, sakitnya justru bertambah parah. Hingga aku terbangun di tengah malam karena kesakitan. Gusiku terasa bengkak dan ada benjolan kuning tepat di sebelah gigiku. Itu sangat besar hingga kuputuskan untuk memecahkannya. Tapi setelah pecah, cairan lengket keluar di mulutku. Itu benar-benar sakit dan cairan itu memenuhi mulutku. Itu terasa menjijikan dan membuatku muntah. Karena hal itu, aku tahu aku nggak bisa membiarkan ini terus-menerus atau akan menjadi lebih parah. Kukatakan pada diriku sendiri bahwa aku harus ke dokter gigi dan mengobati gigiku segera. Aku berbaring di kursi dan dokter gigi datang dan dengan segera memeriksa gigiku. Tapi ketika ia membuka mulutku, ia terkejut. "Astaga, kenapa kamu baru datang sekarang?" Aku merasa malu dan gak tahu harus menjawab apa. Dokter gigi kemudian menjelaskan, karena aku biarkan infeksinya bertambah parah, itu menyerang gusiku. Aku harus melakukan X-ray, dan hasilnya memperlihatkan bahwa akarnya sudah sangat busuk. Gigiku harus segera dicabut. Aku kaget. Aku gak menyangka bahwa gigiku bisa menjadi separah itu. Ku beritahu dokter bahwa gigi ini memang bermasalah sejak aku SD, karena aku sangat suka mengunyah permen karet setiap saat. Karena obsesiku akan permen karet, gigiku menjadi rusak parah. Aku juga memberitahu dokter bahwa aku nggak pernah ke dokter gigi kecuali dipaksa oleh orang tuaku. Aku juga selalu memakan makanan manis setiap waktu dan jarang menyikat gigiku. Aku juga banyak makan makanan yang keras, dan terkadang makanan itu membuat beberapa gigiku patah. Jika orang lain merasakan sakit pada gigi mereka akan segera berobat ke dokter gigi. Tapi aku gak berpikir sampai ke sana dan hanya membiarkannya. Tetap makan makanan manis sebanyak yang ku mau. Setelah geraham kiriku dicabut, rasanya sangat berbeda. Gigiku menjadi sangat sensitif, selalu ngilu setiap memakan makanan dingin atau panas. Tapi, aku tetap gak begitu peduli untuk memeriksakannya. Sampai kemarin, ketika gigiku menjadi sangat sakit, sehingga aku segera menemui dokter gigi. Kalau aku gak mendatangi dokter sekarang, itu bisa menjadi semakin parah. Aku merasa bersalah karena kurang merawat gigiku. Dan karena keteledoranku, aku akan mengeluarkan banyak uang untuk pengobatannya. Setelah dihitung, biaya untuk mengobatinya adalah 20.000 baht. Kupikirkan opsi yang lain dan berpikir, kenapa itu sangat mahal? Mungkin sebaiknya aku cabut saja gigiku karena harga cabutnya hanya 100 baht. Tapi saat kubicarakan dengan dokter, ia mengatakan kalau aku cabut gigiku, di masa yang akan datang, gigiku yang lain akan menjadi berantakan. Jadi, kuputuskan pilihan terbaik untukku saat ini adalah memasang implan. Tapi, itu akan membutuhkan perawatan dan prosedur yang lama dan mahal. Aku selalu berpikir bahwa gigiku nggak begitu penting dan hanya meminum obat penghilang rasa sakit untuk mengobatinya. Tapi, karena keteledoranku sendiri, aku akan memiliki masalah dengan gigi seumur hidupku. Jadi ingatlah,
bahwa bukan hanya gigimu yang harus dirawat, tapi juga seluruh tubuhmu. Kamu hanya hidup satu kali, dan kesehatan gigi sangatlah penting. Jadi, tolong diingat untuk selalu menyikat gigi 2 kali sehari dan pergilah ke dokter tiap tahun untuk pemeriksaan rutin. Setelah manajerku mendengarkan ceritaku, ia segera pergi ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya. Mereka menemukan bahwa ia juga memiliki infeksi di gusinya. Dan karena ia nggak menggunakan penahan gigi, giginya mulai lemah dan goyang. Kalau ia nggak pergi saat itu, ia akan harus memakai kawat gigi lagi karena giginya yang mulai melemah itu. Untungnya, kami berdua mulai merawat gigi kami dengan baik dan benar. Kalau kamu pernah merasa kurang enak badan atau mengalami rasa sakit tiba-tiba di mulutmu, sebaiknya pastikan untuk mencari bantuan profesional. Karena sangat penting untuk menjaga kesehatanmu.